Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan, mari kita akan awali di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Allah Bapa di sorga yang telah memelihara kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu sebelum kami akan mengawali hari ini, kami akan memuji nama Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati lewat pujian, bahkan lewat firman Allah, biarlah sama-sama kami boleh diberkati oleh Tuhan. Perkenanan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami tinggikan Yesus. Haleluya. Kau Rajaku, turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Glory Yesus, mari sembah Dia. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya.
Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Saya ulangi, Roma 8 ayat 28. Mari sama-sama kita akan bacakan firman Tuhan yang pertama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan atau apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, ya. Tapi lewat firman Tuhan saat pagi hari ini biarlah kita sama-sama yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan saya memberikan tema renungan pada saat pagi hari ini yaitu sesuai dengan ayat yang sudah kita baca, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Nah, kalau kita melihat perikop dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30 ini adalah tentang pengharapan anak-anak Allah. Kalau kita sama-sama perhatikan dalam ayat yang ke-18, di sana dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Allah memiliki tujuan. Allah punya maksud dalam segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu, marilah kita sama-sama kita mau menantikan kebaikan demi kebaikan yang Allah sudah siapkan bagi setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Sebab itu apapun penderitaan kita, apapun sekali lagi yang tantangan yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, ada satu pengalaman yang dimiliki oleh satu anak Tuhan, mungkin bukan satu, ada beberapa mungkin anak-anak Tuhan. Ketika mereka memiliki pengalaman bagaimana apa yang pernah mereka rasakan ketika mereka bekerja dari nol dan sampai sekarang ketika mereka memiliki jabatan dan kedudukan yang penting dalam perusahaan. Allah benarlah bekerja dalam kehidupannya untuk mendatangkan apa? Satu kebaikan. Ya. Setiap kita pasti memiliki pengalaman yang beraneka ragam, mulai dari hal menyenangkan, membahagiakan, baik ketika kita mengalami pengalaman yang menyakitkan dan tidak menyenangkan, Allah pun turut bekerja di dalamnya. Saudara, banyak hal dapat terjadi dalam hidup kita. Tetapi apapun yang kita hadapi khususnya dalam masa pandemi ini, kita melihat dalam ayat ini berarti apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara rasakan, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dan Dia sangat mempedulikan dalam setiap keberadaan kita. Sebab Ia Maha Baik, Dia Maha Tahu dan Ia Maha Kasih. Sebab itu lewat renungan pada saat pagi hari ini, kita tahu bahwa semua yang terjadi ada dalam seizin Tuhan. Sebab itu ketika mungkin engkau sedang mengalami sakit apapun itu, berharaplah kepada Tuhan. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah turut bekerja lewat penyakit yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami. Tuhan akan menyatakan kesembuhannya bagi kita. Bagi kita yang alami kegagalan, bangkit kembali. Kita mau pandang ke atas. Kita selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena Amsal 23:18 mengatakan masa depan itu sungguh ada. Dan apa yang menjadi harapan kita tidak akan hilang. Dia Bapa yang baik. Bahkan Yeremia 29:11 mengatakan Allah tahu. Dia tahu akan rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Dia akan memberikan hari depan kepada kita yang penuh dengan harapan.
Sebab itu, kalaupun juga di antara kita ada yang mengalami kekecewaan, kepahitan hidup, apapun penderitaan itu, saya belajar dari Ibu Hana. Kita tahu cerita tentang Ibu Hana ini, ya. Bagaimana Tuhan telah menutup kandungannya dalam 1 Samuel 1 ayat 1-5. Dia mandul. Dia selalu disakiti oleh Penina. Tetapi kita tahu bahwa Allah bekerja bagi kehidupan Hana. Ketika ia mengalami penderitaan ini, dia terus dekat kepada Tuhan. Ia selalu berdoa berharap kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengecewakan kehidupannya? Tidak. Apakah Tuhan meninggalkan kehidupannya? Tuhan membiarkan kehidupan Ibu Hana? Tidak. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Ibu Hana. Dia peduli. Sebab itu kita melihat bagaimana kandungannya boleh dibukakan. Sehingga dia boleh memiliki keturunan dalam kehidupannya. Sebab itu kalau ada usaha-usaha yang mungkin alami kegagalan, kita yakin bahwa Allah turut bekerja. Allah pasti akan bukakan pertolongannya bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terus berharap kepada Tuhan. Sebab itu mari kita terus percaya kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Sebab itu Dia akan menyatakan kuasa, kemuliaannya, kebaikannya bagi setiap kita yang terus mengasihinya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Amsal 8 ayat 17 mengatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Carilah Tuhan, kasihilah Tuhan, hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan jalan-jalannya. Saya kira dan percaya Tuhan Yesus pasti menolong, Tuhan Yesus pasti akan memberkati dan akan menyatakan kebaikan dan kemuliaannya bagi kehidupan kita sebab Dia bekerja. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita saati kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Kami percaya dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Allah akan bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Allah. Engkau akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sebab itu ajar kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan, dan kami yakin bahwa yang sakit pasti Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau akan kuatkan, yang menghadapi jalan buntu ada jalan keluar, pertolongan Tuhan yang Engkau akan berikan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami mengucap syukur, dan kami akan lalui sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.